another defensive mix-up. Rafa through it, gets in between. Ayo Sintayong siapkan timnas Indonesia revenge melawan Irak di GBK. Lupakan Olimpiade Paris 2024. Saatnya langsung fokus menyiapkan timnas Indonesia ke ajang yang lebih prestisius, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong kini hanya memiliki waktu kurang dari sebulan untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 itu. Timnas Indonesia bakal menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan di Jakarta pada Kamis 6 Juni 2024 jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. 5 hari kemudian di tempat dan juga jam yang sama, skuad Garuda bakal melayani Filipina. Bermain di kandang, apalagi GBK, adalah keuntungan besar bagi Indonesia secara mental. Apalagi sebagian besar pemain Garuda muda di ajang Piala Asia U23 kemarin adalah juga pengisi skuad dari timnas senior. Perlu diketahui juga dalam duel nanti, timnas Indonesia bakal tampil dengan materi pemain lebih berbobot dibandingkan saat ditekuk Irak saat itu. Pasalnya sudah ada tambahan Jay Izzes, Nathan Joaon, Tom Hai, Justin Hubner, Ivar Jenner, Ragnar Ortmangun, bahkan sejumlah pemain naturalisasi lain seperti Calvin Verdong, Martin Paes, dan Jens Revans. Dengan kekuatan baru itu, Irak bakal merasakan timnas Indonesia yang sangat berbeda. Kuncinya kini tinggal bagaimana Sintayong memadukan seluruh aset pemain itu, baik dari lokal maupun pemain abroad. Sintayong harus segera mengumpulkan para pemain itu untuk membentuk chemistry yang kuat. Jika berhasil menang atas Irak, timnas Indonesia bakal mendulang banyak poin dalam peringkat ranking FIFA. Apalagi kemudian ditambah dengan kemenangan atas Filipina. Bersiaplah, timnas Indonesia U20 bakal ikut turnamen Maurice Revello di Prancis. Timnas Indonesia U20 ambil bagian dalam turnamen Maurice Revello. Ajang itu bakal digelar di Prancis bulan depan. Akun resmi Tournoi Maurice Revello mengumumkan Indonesia ikut serta dalam ajang tersebut. Tim Merah Putih disebut menggantikan tim Mesir. Turnamen Maurice Revello itu bakal digelar pada 3 hingga 16 Juni mendatang. Sementara tim lain yang ikut adalah Arab Saudi, Pantai Gading, Prancis, Meksiko, Korea Selatan, Ukraina, Italia, Jepang, dan juga Panama. Indonesia bakal tergabung di grup B bersama dengan Italia, Jepang, Ukraina, dan Panama. Sedangkan pada grup A akan diisi oleh Meksiko, Korea Selatan, Pantai Gading, Arab Saudi, dan juga tuan rumah Prancis. Menggantikan skuad Mesir yang mundur dari edisi ke-50 turnamen Maurice Revello, kami dengan bangga menyambut Indonesia. Tim akan bersaing di turnamen ini untuk ketiga kalinya, tulis dari Twitter Tournoi Maurice Revello. Hal itu kemudian dikonfirmasi juga oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Dia mengatakan kalau timnas Indonesia U20 arahan dari Indra Syafri yang bakal bermain di sana. Timnas Indonesia U20 sempat 2 kali mengikuti ajang yang sebelumnya bernama Toulon Turnamen tersebut. Pertama pada 2017 dengan kalah di fase grup sebanyak 3 kali, dan yang kedua pada 2022 dengan sempat menang sekali dari 3 laga di fase grup. Buntut aksi supporter timnas Indonesia, PSSI minta maaf kepada Federasi Guinea. PSSI meminta maaf kepada Federasi Sepak Bola Guinea soal aksi rasis sejumlah oknum supporter timnas Indonesia. PSSI menyampaikan maafnya melalui Instagram pada Jumat 10 Mei. Atas nama Tim Nasional Sepak Bola Indonesia, kami memohon maaf dan menyesal atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari komentar-komentar yang tidak pantas yang masuk ke dalam akun media sosial Anda, tulis dari PSSI. Berdasarkan pantauan terkini, sejumlah akun kedapatan menulis kata-kata rasial yang tidak pantas. Bahkan FGF sampai menutup kolom komentar karena banyaknya menerima komentar rasis di media sosial. Umpatan rasis tersebut mulai memenuhi kolom komentar FGF seusai berlangsungnya laga playoff Olimpiade Paris antara timnas Indonesia melawan Guinea U23 pada Kamis malam kemarin. PSSI dalam pernyataannya melanjutkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang sangat menghargai keberagaman dan selalu mendukung segala upaya untuk memerangi rasisme serta ujaran kebencian. PSSI juga tidak lupa menyampaikan selamat untuk kemenangan Guinea dan berharap yang terbaik untuk mereka di Olimpiade Paris nanti. Strategi demi mewujudkan mimpi timnas Indonesia ke Olimpiade berikutnya. Menpora Dito Aritejo mengungkapkan kalau pihaknya telah menyiapkan strategi jangka panjang untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Timnas U23 Indonesia masih harus absen bermain di Olimpiade Paris 2024 setelah kalah 0-1 dari Guinea dalam laga playoff. Kini Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan timnas Indonesia agar bisa bermain di Olimpiade 2028.
Dito Aritejo selaku Menpora Republik Indonesia menegaskan bahwa pihaknya siap untuk memberikan fasilitas penunjang agar timnas Indonesia bisa maju dan mencapai target bermain di Olimpiade pada 2028. Di samping itu, Dito juga menjelaskan Kemenpora sejatinya juga tengah gencar untuk mencari talenta-talenta sepak bola dari level akar rumput. Saat ini kami gencar melakukan talent scouting seluruh Indonesia dengan judul Tarkam, tetapi ini Tarkam yang modern. Kami talent scouting untuk mencari dari akar rumput dan bisa dilihat ada program Bharati Cup. Itu salah satu cara mencari bibit di usia muda, ungkap dari Dito Aritejo. Rafael Struyck terpilih menjadi bintang masa depan Piala Asia U23 2024. Pemain timnas Indonesia U23 Rafael Struyck terpilih sebagai bintang muda masa depan di Piala Asia U23. Penghargaan itu diterima melalui jejak pendapat atau vote dari para pendukung. Mengumumkan Rafael Struyck sebagai bintang masa depan pilihan fans di Piala Asia U23 2024, tulis dari akun Instagram resmi Piala Asia. Gol kedua Rafael Struyck ke gawang Korea Selatan dipamerkan dalam pengumuman itu. Dia dinilai jadi salah satu kunci keberhasilan timnas Indonesia U23 untuk melaju ke babak semifinal Piala Asia U23. Striker 21 tahun itu menyumbang 2 gol untuk Indonesia. Seluruh golnya dicetak pada pertandingan melawan Korea Selatan di babak perempat final. Struyck juga mengalahkan 5 kandidat lain di dalam Piala Asia U23. Sebagai debutan, Indonesia menorehkan catatan mengejutkan dengan lolos ke babak semifinal dan finish di peringkat keempat turnamen. Berada di grup berat melawan Qatar, Australia, dan Yordania, tim besutan Sintayong mampu lolos dari jeratan tim-tim besar sebagai runner-up grup A. Skuad Garuda Muda kembali menang melawan Korea Selatan lewat drama adu penalti. Namun di semifinal Indonesia kalah dari Uzbekistan pada babak 4 besar, kemudian Irak dalam perebutan tempat ketiga. Pencapaian Indonesia di Piala Asia 23 adalah salah satu yang terbaik. Di luar edisi perdana turnamen pada 2013, Indonesia merupakan satu-satunya debutan non-tuan rumah yang mampu meraih peringkat keempat. Erick Thohir sudah persiapkan semuanya sampai dia mundur dari PSSI, sampai termasuk kontrak Sintayong. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan alasan perpanjangan kontrak dari Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia sampai 2027 nanti. Sintayong sudah memenuhi syarat yang dicanangkan PSSI kepadanya untuk mendapatkan perpanjangan kontrak. Dia sukses membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kemudian Sintayong juga mampu membawa timnas Indonesia U23 lolos ke babak perempat final Piala Asia U23. Dengan capaian itu, PSSI bakal mengejar Sintayong dengan perpanjangan kontrak sampai 2027. Durasi kontrak itu rupanya sudah disesuaikan dengan masa jabatan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Melalui Arya Sinulinga, dia menjelaskan kalau Pak Erick Thohir tidak mau melebihi dari masa jabatannya. Dia tidak mau keputusannya itu bakal menjadi beban di kepengurusan berikutnya jika Sintayong masih melatih timnas Indonesia. Pak Erick Thohir memberikan kontrak kepada Sintayong sampai masa jabatannya habis, yaitu 2027. Jadi dia tidak mau nanti dibilang ada beban dari pengurus lama. Oleh sebab itu, beliau memutuskan kontrak termasuk hak siar bakal habis pada saat masa jabatan dari Pak Erick Thohir selesai.